Kau adalah apa yang kau makan. Diri kau itu adalah apa yang kau makan. Baik buruknya yang kau makan itu, baik buruknya diri. Ketahui zat diri yang maha suci, zahir pada diri rahasia Muhammad. Diri rahasia Muhammad zahir nyata pada diri rahasia Adam. Diri rahasia Adam zahir nyata pada diri batin Adam itu sendiri, yaitu diri yang sedia suci, dipanggil diri hakikat Adam. Diri yang sedia suci Adam itu, hakikat diri Adam itu nyata esa kepada diri zahir tubuh jasad jasmani Adam itu, dipanggil insan kamil mu'amin Khalifatullah Ta'ala. Inilah diri yang dikehendaki, diri yang maha suci. Inilah diri yang boleh kembali kepada diri yang maha suci. Sesiapa yang bukan ahli keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah tidak dibenar melihat, menyaksikan kajian ini. Sebab ini bukan kajian awam, ini bukan kajian syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Banyak kali sudah aku cakap. Ditengoknya juga tentu setan kau tu. Kalau manusia kan paham yang aku cakap ni, tidak? Kenapa kau tengok juga? Kenapa kau saksikan juga? Ditengoknya juga, tak aku larang. Manusia kalau dilarang paham ke tidak? Kalau tak paham, bukan manusia. Mudah sangat nak tengok manusia yang bukan manusia. Manusia ni mengerti, manusia ni faham sebab dia berakal, berfikir. Kenapa aku larang? Gaduh nanti. Kenapa gaduh? Berselisih faham. Ini kajian untuk kaum sufi, untuk kaum hawas, untuk kaum hawasul hawas. Kaum syariat tak boleh masuk di sini. Nanti kau keji. Kenapa kau keji? Sebab kau tak paham. Itu makanya dilarang. Apabila sudah dilarang, kau tengok juga. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Yang tengok itulah yang salah. Kau sudah dilarang, kau tengok juga. Binatang kau tu. Kau binatang. Binatang kan tak mau dilarang sebab dia tak faham bahasa manusia. Itu. Aku tak suka gaduh, aku tak suka berdebat. Itu makanya kau dilarang. Tak faham-faham masuk komen, tak faham-faham masuk komen. Kamu bodoh. Coba kau dengar dulu. Apa ni? Kemana perginya? Kita buat saran untuk kalangan sendiri. Kita buat saran untuk kaum hawasul hawas. Yang kau faham syariat, mengapa kau masuk? Macam rimau dengan kucing tadi. Rimau buat saran, tentu bunyi rimau. Kucing apa pula kau dengar? Kalau rimau bercakap, yang faham rimau lah. Mana pula tikus dengan kucing boleh faham, Balul? Aku bercakap ni bab kesucian. Aku bercakap ni bab ilmu kesucian, bukan bab syariat, bukan pasal baca Quran. Tengok nanti aku kata, ini orang tak suka baca Quran, kepala otak kau berjambul. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan seluruh keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah, wabil khusus Jamaatul Islamiyah
Jamaah Nur Mutiara Ma'rifatullah grup Sumbaksa, tepatnya di kota Palembang, yaitu majelis kajian rutin kita, kajian bab kesucian, kajian bab ilmu kesucian diri. Sebagaimana biasa, tidak terlupakan kepada seluruh jamaah grup Nur Mutiara Ma'rifatullah, seluruh keluarga besar kajian grup Nur Mutiara Ma'rifatullah, di mana saja engkau berada yang tidak dapat kujangkau tempat dan waktu. Kau yang berada di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Filipina, di negeri Singapura, di Brunei Darussalam, dan kau yang berkedudukan di Saudi Arabia dan juga di Australia. Salam diri yang sedia suci kepada dirimu yang sentiasa mensucikan diri. Sungguh-sungguh benar-benar wallahi wan nabi wal qur'ani imami wa qablatu qiblati wa muhammadin nabi wal mu'min ihwani. Sungguh-sungguh benar-benar diri zat yang maha suci itu suka, dekat, kenal, reda kepada sesiapa diri yang sungguh-sungguh sentiasa mensucikan dirinya zahir batinnya. Sungguh-sungguh benar diri zat yang maha suci yang bernama Allah itu suka, kenal, reda, dekat kepada sesiapa diri yang sentiasa mensucikan diri zahirnya sehingga menyaksikan diri batin yang sedia suci, sampailah disaksikan oleh diri sebenar-benar diri rahasianya. Kebalikannya, diri zat rahasia, diri zat diri rahasia yang maha suci itu tidak suka kepada diri yang tidak pernah mau suci. Sungguh-sungguh benar-benar kebalikan dari ayat yang tadi, diri yang maha suci, diri zat yang maha suci tidak pernah suka, tidak pernah kenal, tidak pernah reda kepada diri yang tidak pernah mau sentiasa mensucikan dirinya, yang tidak pernah mau suci. Kata lainnya, diri yang kotor, sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 222, diri zat yang maha suci itu suka, maksud suka itu kenal, dekat kepada diri yang sudah sentiasa mensucikan diri. Jadi kalau diri zat yang maha suci itu suka, bermakna dekat, suka bermakna kenal, suka bermakna tahu, paham, itu makna suka. Kebalikan dari ayat itu, tidak suka. Suka itu kebalikannya tidak suka. Jadi kalau suka kepada diri yang sentiasa mensucikan diri, kebalikan ayat itu tidak suka kepada diri yang kotor. Zat diri yang maha suci itu suka kepada diri yang sudah sentiasa mensucikan diri. Kebalikan ayat ini, zat diri yang maha suci itu tidak pernah suka kepada diri yang kotor, tidak pernah suka dengan pandangan penglihatan yang kotor, tidak pernah suka dengan pendengaran yang kotor, tidak pernah suka dengan pikiran yang kotor, tidak pernah suka kepada hati yang busuk yang kotor, tidak pernah suka dengan perkataan yang kotor, tidak pernah suka kepada perkataan maksiat, pandangan maksiat, pendengaran maksiat, hati yang maksiat, tidak pernah suka. Tidak pernah suka dengan gerak yang maksiat, tidak pernah suka dengan hayalan yang maksiat. Lalu bagaimana zat diri yang maha suci itu
tidak suka kepada kita. Apalah jadinya? Bagaimana jadinya? Tuhan yang menguasai langit dan bumi, dan di antara langit dan bumi tidak suka kepada kita. Bagaimana jadinya? Mau kemana kita? Kemana perginya kita? Bumi yang kita pijak milik Allah, tetapi Allah tidak suka kepada kita. Langit milik Allah, yang memiliki, yang menguasai langit tidak suka kepada kita, sehingga langit itu terasa panas, tidak selesa, cuaca tidak suka dengan kita. Air milik Allah tidak suka kepada kita, sehingga air yang kita minum itu menjadi racun di dalam perut kita. Bumi yang kita pijak terasa panas membara, karena pemilik tanah, pemilik bumi ini tidak suka kepada kita. Air diminum, dimandikan, untuk mencuci, untuk buat pekerjaan, pemiliknya, penguasanya tidak suka kepada kita. Maka air yang diminum akan menjadi penyakit. Air yang diminum menjadi rusak di dalam batang tubuh kita, di dalam jasad kita ini, dia menjadi merusak karena keredaan daripada pemilik yang menguasai air itu tidak pernah reda kepada kita. Mau kemana kita, tuan-tuan? Apa jadinya nasib kita ini? Yang menguasai langit dan bumi dan di antaranya tidak suka kepada kita, dikarenakan kita tidak pernah mau mensucikan diri kita, dikarenakan kekotoran jiwa kita, dikarenakan kekotoran makanan kita, dikarenakan kekotoran ucapan perbuatan kita, hayalan kita, pikir kita. Tidak suka Tuhan kepada kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, tidak pernah disuka oleh diri yang Maha Suci, tidak pernah disuka oleh empunya diri kita ini, tidak pernah disuka. Hidup rasanya susah, dapat duit susah, tidak ada duit susah, makan terasa susah, tidur terasa susah, beristri, punya anak, punya harta terasa susah, karena tidak berkah, tidak ada keredaan daripada zat diri yang Maha Suci. Tidak pernah tenang hidup kita, tuan-tuan. Tidak pernah merasakan nikmatnya dunia ini, karena pemilik nikmat itu, pemilik dunia ini tidak pernah suka kepada diri yang tidak pernah mau mensucikan diri. Kembalikan surah Al-Baqarah ayat 22, diri yang Maha Suci suka kepada diri yang sedang sentiasa mensucikan dirinya. Lalu diri yang Maha Suci tidak suka dengan diri yang kotor. Kalau Tuhan tidak suka kepada kita, sholat pun kita sia-sia, puasa pun kita sia-sia. Apabila yang memerintah sholat itu tidak suka kepada kita, tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala, tidak mendapatkan berkah. Yang kita kerjakan itu perintah daripada yang tidak suka kepada kita. Maksudnya kita melaksanakan perintah daripada Allah. Allah itu sendiri tidak suka kepada kita karena kekotoran jiwa kita, kekotoran hati kita, kekotoran pikiran kita. Yang kita katakan, yang kita maksud, perbuatan itu bagus, baik. Sholat itu kita anggap baik, bagus, nak dapat pahala, nak dapat berkah. Sholat baik, sholat bagus, puasa baik, puasa bagus. Kekotoran diri kita tidak pernah kita perhatikan.
Kekotoran makanan kita tidak pernah kita perhatikan, tidak pernah kita kaji, tidak pernah kita ketahui apa-apa yang mau masuk ke perut kita. Apa jadinya? Makan yang kotor, perbuatan bersih. Maka apa-apa yang kau makan itulah yang menjadikan tubuh jasad kamu. Apa-apa yang kau masukkan ke perutmu itulah yang membina, itulah yang membangun, itulah yang menjadikan darah dan dagingmu. Ketahuilah wahai anak cucu Adam, ketahuilah wahai diri manusia, ketahuilah wahai yang mengaku manusia, yang berasal dari anak cucu Adam. Kau yang mengaku anak cucu Adam, ketahuilah olehmu, apa-apa yang kau makan itu, apa-apa yang kau minum itulah yang membentuk darah dan dagingmu. Baik yang kau makan, baiklah darah dan dagingmu. Buruk yang kau makan, maka buruklah darah dan dagingmu. Yang membentuk sifatmu, yang membentuk af'al kamu, yang membentuk zat pada diri kamu dari apa-apa yang kau makan itu. Maka apa-apa yang kau makan minum itulah yang terbina diri jasad jasmani kamu, tempatnya diri batin kamu itu bersemayam, tempatnya diri rahasia kamu itu di tempat diri batiniah kamu yang sedia suci itu. Tempatnya diri yang sedia suci itu di tubuh jasad kamu itu. Karena batinnya, jasmania itu esa adanya. Jadi apabila kau tidak pernah mau sentiasa mensucikan diri jasmania, diri tubuh jasad lahiriah kamu itu tidak pernah mau kau sentiasa sucikan, atau tidak pernah sentiasa suci, tidak pernah mau kau mensucikan diri zahiriyah, diri jasmania, diri syariat kamu itu, tubuh kasar muhaddasnya Adam itu tidak pernah kau bersihkan. Apa yang esa kepada diri yang kotor? Siapa yang mau, siapa yang dekat kepada diri kau yang kotor itu, pikiran kau yang kotor itu, pandangan kau yang kotor itu, pendengaran kau yang kotor itu, hati rasa kau yang busuk itu, apa yang esa di sini? Apa yang dekat kepada dirimu apabila dirimu itu kotor, busuk itu, apa yang dekat? Tidak ada. Maukah diri yang sedia suci itu esa kepada dirimu yang kotor itu? Maukah diri yang sedia suci itu dekat kepada dirimu yang suka makan yang kotor itu? Yang kau bentuk diri jasmania kamu itu dari barang yang kotor, dari barang yang haram, sehingga melahirkan pandangan penglihatan yang haram juga, yang maksiat juga, pendengaran yang maksiat. Apabila kau suka makan yang kotor, apabila kau suka makan yang haram itu, maka seluruh tubuhmu jahat, seluruh tubuhmu busuk, darahmu busuk, darahmu kotor, mengalir di otakmu itu pikiran kotor, mengalir sampai masuk di saraf-saraf di matamu itu. Makanya mata kamu itu cenderung berbuat maksiat, cenderung memandang yang maksiat. Zahirlah perbuatan yang maksiat itu pada diri anak cucu Anda. Kau adalah apa yang kau makan itu. Diri kau itu adalah apa yang kau makan itu. Baik buruknya yang kau makan itu, baik buruknya dirimu, ketahuilah zat diri yang maha suci, zahir pada diri rahasia Muhammad, diri rahasia Muhammad, zahir nyata pada diri rahasia Adam, diri rahasia Adam, zahir nyata pada diri batin Adam itu sendiri, yaitu diri yang sedia suci, dipanggil diri hakikat Adam.
Diri yang sedia suci Adam itu, hakikat diri Adam itu nyata esa kepada diri zahir tubuh jasad jasmani Adam itu, dipanggil insan kamil mu'amin khalifatullah namanya. Inilah diri yang dikehendaki, diri yang maha suci. Inilah diri yang boleh kembali kepada diri yang maha suci. Kau tidak boleh kembali kepada empunya dirimu, melainkan dikembalikan oleh empunya dirimu kembali. Kau tidak boleh mengembalikan amanah kepada empunya amanah kembali, melainkan empunya amanah mengembalikan amanahnya kepada diri empunya amanah kembali. Kau tidak boleh hidup, melainkan empunya hidup menghidupkan dirimu sehingga kau kembali kepada yang empunya hidup. Kau tidak boleh melihat, melainkan empunya penglihatan itu mengembalikan penglihatan kamu itu kembali kepada empunya penglihatan itu kembali. Kau tidak boleh bergerak, melainkan empunya gerak itu mengembalikan gerak kepada empunya gerak itu kembali. Ini yang dipanggil inna lillahi ilaihi raji'un, tahap peringkat ghaibullah. Maka sesiapa yang menghendaki kembali kepada diri maha suci, hendaklah kau sentiasa mensucikan diri zahir, sentiasa kau membersihkan apa-apa yang kau makan, suci pikiran, hayalan, perbuatan, penglihatan, pendengaran. Maka lahirlah diri yang sedia suci, wujudlah diri yang sedia suci, nyatalah diri yang sedia suci pada jasmania kamu itu, sehingga bercahayalah dirimu, sehingga bercahaya wajah, bercahaya pikiran, bercahaya perkataan, bercahaya pandangan, bercahaya pendengaran, bercahaya hatimu rasa. Barulah terbuka pintu kasaf kemana. Sesungguhnya pandangan kasaf itu adalah pandangan yang bercahaya. Pandangan kasaf itu tembus menembus lahir daripada diri batinnya. Pandangan kasaf itu dilahirkan oleh pandangan batinnya diri kamu itu, yang pandangan sedia suci. Tidak boleh zahir di matamu itu apabila matamu itu dialiri oleh darah yang kotor. Tidak boleh masuk ke hati kamu itu apabila hatimu dialiri darah yang kotor, darah yang haram, darah yang dihasilkan oleh pemakanan yang kotor, darah yang dibuat, dibina dari makanan yang haram. Tidak pernah wujud pandangan maha suci di situ. Pandangan kasaf, pandangan tembus menembus itu adalah pandangan daripada zat diri maha suci. Itulah yang zahir pada diri. Barulah kau dapat melihat yang tidak pernah kau lihat. Barulah kau mendengar yang tidak pernah kau dengar. Barulah kau masuk ke alam yang tidak pernah kau masuki. Barulah kau merasa yang tidak pernah kau rasakan. Barulah kau mendapatkan nikmat yang tidak pernah kau dapat nikmat. Barulah kau berada di satu tempat yang tertinggi, maka yang derajatnya melebihi derajat malaikat. Barulah kau dipanggil Adam Sufi, maka sujudlah sekalian alam kepada diri, karena kau sudah sentiasa suci, menyaksikan diri batinmu yang sedia suci, sehingga disaksikan oleh diri sebenar-benar dirimu, diri rahasia atau yang dipanggil diri syirullah. Ketika diri rahasia, ketika diri sebenar-benar diri menyaksikan akan diri rahasia itu kepada diri batin, ketika diri batinnya, diri yang sedia suci menyaksikan olehnya diri zahir, maka insan kamil mengambil kedudukannya. Apabila diri zahir kamu, apabila
tubuh jasad jasmani kamu, tidak pernah menyaksikan diri batinnya kamu itu, atau tidak mau diri batinnya kamu itu menyaksikan diri zahir kamu, maka tidak pernah kau berjumpa dengan diri sebenar-benar diri. Tidak pernah kau menyaksikan diri sebenar-benar diri. Tidak pernah kau tahu, tidak pernah kau kenal diri rahasiamu itu yang sangat dekat kepadamu, terbenteng, tertutup, terhijab oleh kekotoran-kekotoran apa yang kau makan, kekotoran-kekotoran perbuatan. Bolehkah kau suci dengan perkataan? Bolehkah kau suci dengan perbuatan? Bolehkah kau suci dengan bilangan? Bolehkah kau suci dengan sebutan? Bolehkah kau suci dengan bacaan? Bolehkah kau mensucikan hatimu dengan sebutan-sebutan nama? Bolehkah batinmu suci dengan perbuatan-perbuatan yang menyebutkan huruf, membaca bacaan? Bolehkah diri kau itu suci dengan bacaan-bacaan? Bolehkah diri kau itu suci dengan sebutan-sebutan kalimat? Yang mulut kau itu tidak pernah suci, yang kau sebutkan itu kalimat suci. Yang kau baca itu kalimat suci, tapi mulutmu tidak pernah suci, makananmu tidak pernah suci. Bolehkah kau baca kitab suci itu apabila dirimu tidak pernah suci? Sanggupkah kau menyebutkan ayat-ayat suci itu yang mulut kau itu tidak pernah suci? Bolehkah kau membaca kitab suci itu yang perut kau itu kotor, pikiran kau kotor, hatimu kotor, busuk? Sanggupkah kau membaca kitab suci itu? Yang mana kitab suci itu zahir daripada diri yang sentiasa suci. Yang mana perkataan suci itu nyata daripada diri maha suci. Sesungguhnya diri maha suci itu, maka suci pula perkataannya. Sesungguhnya diri maha suci itu, suci pula ilmunya. Sesungguhnya diri maha suci itu, suci pula kodratnya. Maka diri yang sentiasa sucilah yang mendapatkan hidayah daripada diri maha suci. Maka diri yang sentiasa sucilah yang zahir, zat diri maha suci itu. Maka diri yang sudah sentiasa suci mendapatkan rahmat dan hidayah daripada diri yang maha suci. Maka diri yang sudah sedia suci, diri yang sudah sentiasa suci mendapatkan rezeki daripada diri yang maha suci. Sebaliknya, diri yang kotor mendapatkan rezeki daripada yang kotor juga. Diri yang kotor, busuk mendapatkan ilmu dari yang kotor juga. Apabila hatimu kotor, pikiranmu kotor, darahmu kotor, maka ilmu yang masuk ke dadamu, ilmu yang masuk di hati, itulah dari setan iblis yang nyata pada dirimu. Apabila pemakananmu kotor, maka kotor pula pemikiran. Apabila pemakanan haram, apabila kau makan yang haram, maka ilmu yang ada kepadamu jelas pasti yang haram juga, pasti yang buruk juga, pasti yang kotor juga, karena tidak pernah dekat ilmu maha suci itu kepada diri yang kotor. Tidak pernah nyata, tidak pernah wujud ilmu yang maha suci itu kepada diri yang kotor, diri yang busuk. Apabila kau mengamalkan makan yang kotor, maka yang wujud ilmu kepada dirimu, ilmu yang kotor juga. Lalu sudah paham kamu bagaimana wujud iblis itu? Kamu sudah paham wujud iblis itu, sudah paham? Iblis itu wujud kepada diri yang kotor. Setan itu nyata kepada pemikiran yang kotor. Iblis itu ada di hati kamu, yang hati kamu itu dihasilkan dari yang kotor. Nyata iblis itu, setan itu kepada dirimu kalau diri kamu ini tidak pernah sentiasa suci. Paham ini? Paham tak?
Maka iblis itu berkata, pernahkah iblis itu berbuat salah kepada kamu? Justru nyata iblis itu pada perbuatan yang salah. Di balik iblis itu, iblis mengatakan perbandingan terbalik. Pernahkah kau melihat iblis? Itu perkataan iblis. Dia membela iblis, meragukan was-was kamu kepada pemahaman kamu tentang iblis. Iblis itu berkata, pernahkah iblis itu berbuat salah kepada kamu? Justru perbuatan salah itu nyatanya iblis. Perbuatan maksiat itu, itulah kenyataan iblis. Pandangan yang maksiat, itulah kenyataan pandangan itu iblis. Biar kamu tahu, biar kamu paham. Jadi kalau ada yang mengaku manusia, mengatakan kapan kamu, bila masa kamu diganggu iblis, digoda iblis, itu iblisnya, itu setannya. Paham ini? Kalau ada yang mengaku manusia, pernahkah kau diganggu setan? Pernahkah iblis bersalah kepada kamu? Yang berkata itulah iblisnya. Paham ini? Karena perbuatan maksiat itu, pandangan maksiat itu, itulah kenyataan pandangan iblis, pandangan setan. Paham? Sesiapa yang suka makanan kotor, nyata iblis kepada diri kamu. Sesungguhnya iblis itu suka makanan yang kotor, perbuatan yang kotor, pemikiran yang kotor, hati yang kotor. Itulah nyatanya setan iblis itu. Sudah paham ini? Itu makanya banyak pengkajian-pengkajian sekarang membelok-belokkan supaya tidak terungkap. Banyak pembela-pembela iblis, tahu pembela iblis? Ditutupinya, dibelokkannya pemahaman-pemahaman tentang bagaimana kau mendeteksi dirimu sudah terkena rayuan, kesesatan, pembisikan iblis itu. Mudah sekali dia mengatakan, bila masa kau diganggu setan, bila masa setan pernah menipu kamu, penipu itulah nyatanya setan. Paham tak? Jadi apabila kau menipu, kau itu kenyataannya setan. Apabila kau mengadu domba orang, itu nyatanya setan. Dibalik sama dia. Tahu dibalik? Apa katanya? Dia ngomong apa setan itu? Nggak pernah setan itu buat salah katanya. Nggak pernah setan itu mengganggu kau katanya. Itu yang ngomong itu setan. Paham nggak? Karena setan itu nyata pada manusia yang kotor. Wujud setan itu ada pada manusia yang sentiasa berbuat maksiat. Itulah setan yang nyata. Makanya ada satu grup, ada satu pengajian, sentiasa dia membela, menyimpan perbuatan setan. Nggak pernah setan buat salah, nggak pernah iblis buat salah katanya. Paham nggak ini maksudnya? Mengelabui, tahu mengelabui? Menyimpan. Itu pembela iblis, tahu pembela iblis? Dia tidak mau iblis itu disalahkan. Karena perbuatan salah itu perbuatan salah itu perbuatan iblis. Siapa yang membela iblis itu? Ya kaum iblis, murid iblis, guru iblis. Biar kamu tahu bagaimana iblis itu menggoda, bagaimana iblis itu bersemayam di diri kamu, bagaimana iblis itu boleh meracuni otak, bagaimana iblis itu boleh menutupi pandangan kasar kamu itu. Tahu pandangan kasar, pandangan yang bercahaya. Diajarkannya kau makan yang kotor, dibisikannya ke telingamu itu boleh bagaimana kau boleh memakan yang haram. Diajarkannya kau memakan yang halal dan yang haram. Diajarkannya kau memakan yang halal bercampur dengan yang haram, sehingga tertutuplah pikiranmu, tertutuplah pandangan kasarmu itu, sehingga kau tidak dapat memilih mana makanan yang baik, mana makanan yang buruk. Kau tidak boleh memilih mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Itu iblis. Sebagaimana
banyak ahli-ahli grup Nur Mutiara Ma'rifatullah direkrut ke satu grup pemuja iblis, pemuja setan. Dia berusaha menghancurkan diri, dia berusaha mengadu domba kau kepada aku. Dirasukinya kau, dimasukkannya kau satu grup. Dia sudah tahu kau di grup bab kesucian, dia sudah tahu kau belajar bab kesucian. Karena dia tidak bisa mencari murid, dia tidak bisa mencari ahli kajiannya. Paham tak? Pura-pura mau belajar, tahu pura-pura mau belajar, pura-pura bergabung. Dia mencuri data, dia mencuri nomor telepon kamu. Akhirnya ketahuan juga kan? Sudah lama dia jadi hantu, jadi virus di grup kita. Tapi Allah mengangkatnya, Allah menunjukkannya.